pemirsa Kawanua, kembali berjumpa bersama saya Regina di Bicara Kawanua. Pemirsa, salah satu upaya Presiden Joko Widodo untuk mewujudkan pemerataan di seluruh wilayah Indonesia adalah dengan diwujudkan melalui dana desa yang mulai disalurkan pada tahun 2015. Dan luar biasanya pemirsa, mulai 2015 hingga 2021, total dana desa yang sudah dikucurkan oleh pemerintah pusat menyentuh angka 400 triliun. Lalu bagaimana refleksi desa yang dikatakan oleh Presiden Joko Widodo sebagai wajah terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia? Kita akan bahas dalam Bicara Kawanua kali ini bersama narasumber saya. Kira-kira apa saja permasalahan umum yang sering dihadapi oleh desa dan bagaimana penyaluran dana desa atau evaluasinya? Ini dia narasumber saya sudah terhubung melalui sambungan virtual. Ada Pak Altin Swalang, SSTP MPA, selaku praktisi pemerintahan desa. Halo Pak Altin. Halo Regina, apa kabar? Iya, terima kasih Pak sudah bergabung bersama kami di Bicara Kawanua. Nah, untuk melihat desa ya, kalau dulu kan orang berpikir desa itu sebagai tempat yang terpencil, yang paling tidak dilirik oleh pemerintah, tapi semenjak Presiden Joko Widodo ini betul-betul menaruh perhatian khusus ke desa. Kalau yang Pak Altin lihat dibandingkan desa yang dulu dengan desa-desa yang ada sekarang itu perubahan yang signifikan nampak itu apa saja? Iya. Jadi sejak tahun 2014 perkembangan desa menjadi sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Karena di pemerintahan Pak Jokowi tahun 2014 ini ditetapkan oleh pemerintah Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Ya, dampaknya desa menerima sejumlah anggaran yang digunakan untuk desa melakukan pembangunan. Selain dana yang diberikan itu tidak hanya dari pemerintah pusat, tetapi dari pemerintah daerah juga diberikan kepada desa. Ini merupakan perbedaan yang sangat signifikan karena setiap desa menerima dana desa dari pemerintah pusat dan ADD dari pemerintah kabupaten. Tentu saja undang-undang desa ini tidak hanya mengatur tentang dana desa, tetapi bagaimana pemerintah melakukan pembangunan. Ya, lewat dana desa dan ADD. Ada dari pemerintah pusat, ada juga ADD dari pemerintah kabupaten, berarti double dong? Iya, betul. Tidak hanya dana desa dari pemerintah pusat, tapi desa juga menerima ADD atau alokasi dana desa. Ya. Perbedaannya pada penggunaan, peruntukannya. Jadi ADD yang diberikan oleh kabupaten itu biasanya diprioritaskan untuk membayar kegiatan pemerintahan dan kegiatan pembinaan kemasyarakatan. Nah, sebelum masuk ke sini saya mungkin bisa menambahkan kewenangan yang ada. Jadi ada 4 kewenangan dalam kegiatan pembangunan di desa. Yang pertama adalah pemerintah, kegiatan pembangunan, kegiatan pemberdayaan, dan kegiatan pembinaan kemasyarakatan. Masing-masing dana yang diberikan, baik ADD dan dana desa, itu peruntukannya berbeda-beda. Jadi untuk ADD yang dari kabupaten ini biasanya digunakan untuk membayar kegiatan siltap atau penghasilan tetap atau istilahnya gaji untuk perangkat desa. Gaji perangkat desa, ya baik. Iya, betul. Kemudian dana desa itu digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Itu yang dari kementerian ya? Iya, dari pemerintah pusat. Nah, kalau tadi yang kembali ke pertanyaan saya yang kalau perbedaan jauhnya itu saja ya Pak, mengenai dulunya kepala desa begitu ya, kalau di sini dibilang hukum tua tidak mengelola anggaran tertentu, sekarang sudah ada, itu saja ya Pak, atau ada lagi? Iya, ini kemampuan atau kewenangan mengelola anggaran ini sangat besar dampaknya. Kalau dulu desa mungkin hanya melakukan pembangunan berdasarkan apa yang dimiliki oleh desa, dan masing-masing desa tentu berbeda-beda. Tapi sekarang setiap desa rata-rata mengelola anggaran kurang lebih 1 miliar setiap tahunnya. Itu dana yang luar biasa besar. Iya, sangat besar. Ya.
Nah kan kalau lihat aturan ya atau syarat-syarat untuk menjadi seorang kepala desa, padahal dulunya malah kepala desa itu bisa berpendidikan SMP ya, Iya, tapi perangkat iya. desa malah SMA. Itu bagaimana, ada polemiknya? Padahal harus mengelola anggaran yang senantiasa besar ya, sampai dengan miliaran rupiah. Itu bagaimana polemik yang terjadi di antara perangkat desa? Memang itu diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri terkait dengan syarat-syarat perangkat desa dan syarat-syarat kepala desa. Saya beberapa kali ditanya soal kasus seperti ini. Kenapa perangkat desa yang notabene adalah bawahan kepala desa harus berijazah SMA, sementara kepala desa boleh berijazah SMP? Apakah kepala desa boleh tidak lebih pintar daripada perangkat desa? Sebenarnya untuk menanggapi ini, pemerintahan desa itu dijalankan oleh sekumpulan orang atau teamwork. Jadi jangan ada anggapan bahwa pemerintahan desa dijalankan oleh seorang orang, tapi harus bersama. Hingga Teamwork ini kini aturan dibutuhkan itu untuk tidak melakukan digugat atau tidak pembenahan. direvisi, Pak? Tidak. Karena pemerintah juga menganggap seperti ini. Leadership atau ketokohan pada tingkat desa tidak hanya diukur dari status pendidikan. Banyak faktor yang mempengaruhi apakah dia berijazah SMP atau tidak. Itu banyak sekali yang mempengaruhi. Baik. Oke. Ternyata unik juga ya pemirsa, dan menarik, ternyata seorang kepala desa bisa berijazah SMP sedangkan perangkat desa harus minimal SMA. Apalagi hal-hal unik yang akan kita bahas dari desa ini. Tunggu setelah yang satu ini, tetap bersama kami di Bicara Kawanua.